Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan tentu berbahagia untuk mengikuti pelajaran karakter hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar karakter pilar 4, yaitu hormat dan patuh. Sebelum kita mulai, tentu seperti biasanya kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Ya, mari berdoa bersama Bunda. Bunda pimpin doanya, Ananda mengikuti dari rumah ya. Ada berdoa. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, Ananda semua sudah berdoa bersama Bunda. Terima kasih sudah berdoa bersama Bunda ya. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan dalam memahami apa yang Bunda sampaikan. Nah, seperti tadi yang Bunda katakan, hari ini kita akan belajar pilar 4, yaitu hormat dan patuh. Nah, Ananda soleh dan soleha, sudah siap belajar ya? Nah, hari ini kita lanjutkan pilar 4, yaitu hormat dan patuh. Kemarin sudah dijelaskan sama Bunda yang sebelumnya ya, bahwa hormat dan patuh itu, nah yang pertama, hormat. Hormat itu menghargai dan menghormati orang lain, orang yang lebih dewasa seperti orang tua, kakak, ustadz dan bunda, dan orang-orang yang ada di sekolah, orang-orang yang ada di rumah seperti kakek, tante, nenek, ya om. Nah, semuanya itu harus kita hormati karena ya, oh iya Bunda ingat, bukan hanya orang dewasa, tetapi orang yang seumuran dengan kita juga, atau mungkin saja yang lebih muda daripada kita ya, seperti adik, nah seperti teman, itu harus tetap kita hormati. Kenapa begitu Bunda? Karena apabila kita ingin dihormati, berarti kita juga harus menghormati orang lain ya. Jadi kebaikan, jika kita berharap kebaikan, kita juga harus berbuat baik kepada orang lain, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita ya. Ingat itu Ananda soleh dan soleha ya. Nah, sedangkan patuh, ada yang masih ingat apa itu patuh? Patuh yaitu melakukan atau mematuhi ya, menjalankan aturan yang sudah ditetapkan, baik itu aturan di rumah, baik itu aturan di sekolah, dan baik itu aturan di kelas, ataupun aturan ketika kita hidup bermasyarakat atau hidup di lingkungan banyak orang ya. Jadi dimanapun itu pasti ada aturan ya. Di masjid ada aturan ya, pasti ada aturan yang berlaku di suatu tempat ya. Jadi kita harus patuh, yaitu menjalankan sesuai aturan ya, mematuhi aturan yang berlaku. Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan bagaimana menghargai hak milik orang lain ya. Yang pertama, bagaimana menghargai milik orang lain. Ketika kita ingin meminjam, kita harus meminta izin dulu. Yang pertama, paling pertama harus meminta izin dulu. Yang kedua, harus menjaga dengan sangat baik, bahkan harus lebih baik ya, harus menjaga dengan sangat baik barang yang kita pinjam, bahkan lebih baik daripada menjaga milik kita sendiri.
Misalkan meminjam pulpen ya, meminjam pulpen itu harus dijaga dengan baik. Lebih baik ketika kita menjaga pulpen kita sendiri. Jadi harus lebih baik ketika kita meminjam barang orang lain, harus dijaga dengan baik ya. Yang ketiga, bertanggung jawab ketika merusak barang pinjaman atau barang milik orang lain ya. Nah, itu adalah menghargai hak milik orang lain. Ingat ya, 3 hal penting yang Bunda sudah sampaikan tadi. Selanjutnya ya, Bunda mau menjelaskan hormat dan patuh kepada orang dewasa, orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal ya. Memang benar kita wajib hormat dan patuh kepada orang lain atau kepada orang dewasa ya, tapi Bunda mau Ananda perhatikan dengan sangat harus diperhatikan dengan baik bahwa kita patuh dan hormat pada hal yang baik atau yang positif. Untuk hal yang tidak baik atau yang buruk kita boleh tidak mematuhinya. Misalkan ketika ada orang lain menyuruh kita memukul teman kita, itu adalah hal yang tidak baik ya, tidak baik atau buruk. Itu membawa kita pada keburukan. Jadi itu ya, walaupun orang dewasa, Bunda harus Kak patuh Bunda karena disuruh Kak, tapi itu kan keburukan. Jadi tidak ya, tidak untuk dipatuhi ya. Jadi ingat Ananda, Ananda boleh tidak patuh pada hal yang buruk atau negatif ketika ada orang lain yang menyuruh kita untuk melakukan hal buruk. Kita boleh tidak mematuhinya ya, kecuali hal kebaikan ya, misalkan disuruh pergi sholat ya kita pergi, disuruh belajar dengan giat ya kita harus belajar dengan giat. Tapi kalau hal keburukan kita boleh menolak atau boleh tidak patuh ya. Nah, Ananda soleh dan soleha, yang selanjutnya ketika kita bertemu orang lain yang orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita kenal tapi dia melakukan hal buruk pada kita ya, misalkan orang yang bukan muhrim ya, bukan saudara kita, bukan orang tua kita, tetapi berani menyentuh badan kita ya. Nah, itu sudah tidak benar ya. Ananda harus menolaknya dengan tegas. Ananda harus bilang jangan, tidak boleh ya, harus tegas. Nah, ya itu tadi ketika ada orang yang berani menyentuh fisik kita ya. Nah, begitu juga ketika ada orang yang bersikap kasar pada kita ya, kita harus tegas menolaknya. Kita harus tolak dengan tegas ya, karena itu sudah tidak bagus, tidak baik untuk kita. Nah, itu dia Ananda soleh dan soleha. Jadi Bunda ingatkan, Ananda boleh tidak mematuhi apa yang dikatakan orang lain ketika itu hal yang buruk atau hal yang tidak baik ya, atau hal yang negatif. Nah, Ananda soleh dan soleha, Bunda harap hari ini Ananda bisa menyimak video Bunda sampai selesai. Terima kasih sudah menyimak video dengan baik ya. Semoga apa yang Bunda sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.